Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada atau kehadirat yang maha kuasa, bahwasanya malam ini saya bisa hadir kembali menghibur teman-teman semua. Dan semoga teman-teman semua, sedulur-sedulurku kabeh, malam ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita lanjut ya teman-teman, kita lanjut misi untuk mencari atau bertemu Eyang Prabu Pulibahas, di mana saya ada misi dari Eyang Songgolangit. Aku harus bisa berusaha untuk bertemu dengan Prabu Pulibahas yang sejarah dan historinya teman-teman tentunya sudah paham, sudah tahu, karena kemarin ya 2 hari ini saya sudah berjalan ke arah sini ya. Jadi teman-teman sudah paham tentang histori siapa Raja Pulibahas tersebut ya teman-teman. Nah, misi saya adalah saya meminta kerendahan hati dari Raja Bahas yang memegang pusaka dari Bima, yaitu kuku Pancanaka. Mudah-mudahan saya bisa untuk meminta dengan rendah hati juga ya teman-teman. Oke, mohon doanya di-share-share juga untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati wa min syarri ma khalaq. Oke, Mas Fiandi Setiawan, jos ya doanya ya lur. Oke, kita berangkat teman-teman. Oke, kita berangkat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebentar. Oke, kita menggunakan cahaya yang redup ya teman-teman, dimana kita akan berhadapan dengan Khorin dari Raja Pulibahas kalau seandainya gerbang ini terbuka nanti. Jadi kita harus memakai cahaya yang begitu rendah agar mereka bisa nyaman, bisa berinteraksi dengan kita ya teman-teman. Jadi mungkin nanti akan menggunakan cahaya yang tidak terlalu terang ya teman-teman. Mudah-mudahan kamera saya bisa nembus seandainya nanti Raja Pulibahas hadir teman-teman. Tapi aku yakin sih hadir malam ini, karena dari penjaga gerbang kemarin mengatakan kalau bulan berjejer ya, saat itulah gerbang terbuka. Dan tadi saya sudah melihat bulan itu berjejer teman-teman. Oke, ini puncaknya guys. Kita sudah berada di puncak. Cek gambar teman-teman sebelum kita mulai untuk mencoba berinteraksi dengan Eyang Prabu. Cek gambar sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dupa, bau kemenyan, dan juga bau wewangian bunga nih teman-teman sudah tercium aromanya. Dan saya yakin pintu gerbang sudah terbuka nih teman-teman. Karena wewangian dari alam sana sudah saya rasakan dengan kuat di sini. Gambar masih aman, siap. Terima kasih teman-teman. Like-nya jangan lupa ditambah ya guys, yang belum like, di like dulu teman-teman. Biar nanti teman-teman yang lain bisa dapat notif guys. Ya, 1 like kalian sangat berarti bagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, subhanallah. Ada yang datang teman-teman. Kalian lihat tadi yang melayang ke sebelah sana? Tombak ya.
ada tombak yang melayang. Ini agaknya dari para pengawal, para pengawal dari Raja Kulibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum min ibadillah sholihin. Wahai penguasa alam gaib, saya Ki Bratawali hadir. Bukakan gerbang untuk saya dan izinkan saya untuk menghadap Prabu Kulibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Tombak teman-teman. Ada tombak ke sebelah sana. Kita jangan terpancing. Oke. Kita di titik tengah puncak ya teman-teman. Karena di titik tengah puncak ini ada batu cadas yang tidak ditumbuhi dengan ilalang. Nah, ini nih batu cadas yang tidak ditumbuhi dengan ilalang. Ini batu cadasnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada suara dari belakang ya teman-teman. Dari sebelah sana ada suara langkah kaki cukup besar. Bismillahirrahmanirrahim. Harum semerbak wangi ini sudah saya cium teman-teman. Harum semerbak wangi ini ya sudah saya dengar, sudah saya rasakan. Terus ada bau yang kayak bunga apa nih, wangi banget ini. Saya belum pernah mencium sewangi ini teman-teman. Allahu Akbar. Ada api teman-teman. Ada api di depan teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalian lihat ada api ya. Ini guys. Subhanallah, subhanallahiladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terlihat ya teman-teman. Penjaga yang tadi malam, iya. Ini datang teman-teman. Dia datang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia datang teman-teman. Wait. Oh. Allahu Akbar. Ada suara kedebuk. Ada suara teman-teman. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billahil azim. Ini kuntum minadz zalimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Tinggi besar ya teman-teman. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Tinggi besar. Memang ada keris panjang di dadanya teman-teman. Teman-teman lihat, ada keris panjang di dadanya. Terus di punggungnya juga ada seperti pedang, menggendong pedang. Sangat gagah teman-teman. Allahu Akbar. Ini Sang Prabu Kulibahas. Memang tubuhnya seperti raksasa ya. Sangat besar ini guys. Bisa kalian dengar, bisa kalian lihat. Ini guys. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Beruntung sekali kita dapat bertemu dengan dia teman-teman. Ini Prabu Kulibahas teman-teman. Prabu Kulibahas. Harum banget wanginya. Semerbak banget. Ini seperti bau apa ini? Bunga yang begitu wangi teman-teman. Allahu Akbar. Aku nggak bisa zoom teman-teman. Ini saya senternya
di sini ya. Saya senternya di sini. Kita dekati teman-teman. Ya, sebentar kita dekati. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar guys, kita dekati. Kita pakai cahaya yang paling redup, cahaya merah. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gagah banget Sang Prabu teman-teman. Tubuhnya tegap. Subhanallah. Subhanallahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita mendekat teman-teman. Mendekat ke sana. Mendekatlah ke sana. Mendekatlah kemari. Selamat datang di Bukit Geripis ini. Aku Raja Nusa Kambangan yang engkau cari selama ini. Apa yang engkau cari dariku? Aku sudah tidak punya apa-apa. Apa yang engkau cari di sana? Pusaka kuku Pancanaka. Ya, aku masih mempunyai pusaka kuku Pancanaka. Pemberian dari Eyang Bima. Ada apa dengan pusaka itu? Baik Kisanak. Saya akan memberikan pusaka itu untukmu. Akan tetapi, dengarkan saya berbicara. Dengarkan baik-baik. Kuku Pancanaka ini, sebelum kamu memakai kuku Pancanaka ini, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui, yang harus kamu kerjakan, yaitu pertama, kamu harus mengerti apa arti dari Pancanaka. Kedua, sebelum kamu menggunakan, kamu harus bisa mengerjakan 5 hal yang terkandung dalam pusaka kuku Pancanaka. Carilah 5 hal tersebut. Kalau kamu sudah bisa melakukannya untuk dirimu sendiri, 5 hal dari kuku Pancanaka, maka kuku Pancanaka ini boleh kamu perlihatkan kepada masyarakat luas. Akan tetapi, sebelum kamu bisa melaksanakan, mengurai, mengamalkan, tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui kalau kuku Pancanaka ini aku berikan kepadamu. Siapa namamu Kisanak? Ki Bratawali. Saya pernah mendengar nama itu. Ketahuilah Kisanak,
Dan saya mempunyai pertanyaan untukmu. Kenapa kamu kesini malah justru mencari kuku Pancanaka? Kebanyakan manusia yang datang kemari untuk mencari emas, harta kerajaan saya yang terpendam di sini. Kenapa malah justru engkau memilih kuku Pancanaka ketimbang emas-emas yang ada di sini? Sudah ada beberapa manusia-manusia yang menggali tempat ini untuk mencari emas, harta kekayaan dari Nusa Kambangan yang terpendam di sini. Akan tetapi, saya sudah mengutuk emas-emas tersebut untuk tidak bisa dimiliki oleh bangsa manusia. Karena emas-emas itu adalah sumber runtuhnya kerajaanku. Kerajaanku cukup kaya, banyak emas dan juga batu mulia di sana. Dan saya berpikir, kalau manusia silau dengan harta, termasuk seorang putri dari kerajaan Pasir Luhur, kenapa saya memberanikan diri untuk melamarnya? Saya membawa emas yang cukup banyak. Emas adalah simbol kesombongan. Karena emas adalah harta yang tertinggi. Ketahuilah, Ki Bratawali. Jangan pernah kau mengejar dunia. Jangan pernah kau menganggap kalau kekayaan yang bersimbolkan emas, apabila kamu menguasainya, kamu pikir kamu bisa menguasai dunia ini. Kamu bisa merendahkan martabat orang lain. Kamu punya segalanya. Kamu bisa berbuat seenakmu. Tidak, Ki Bratawali. Tidak. Contohnya saya. Seorang putri dari kerajaan Pasir Luhur yang akan saya lamar tidak tergiur dengan emas yang saya bawa. Dan saya merasa bodoh di sini. Ketika saya akan melamar sang putri, saya sudah bertanya terlebih dahulu, apakah sang putri sudah punya kekasih hati? Pada saat itu, sang putri menjawab belum atau tidak punya kekasih hati. Dan rupanya, diam-diam, dia sudah punya kekasih hati. Pilihan hatinya, yaitu Raden Kamandaka, putra Prabu Siliwangi. Saya ceritakan ke kamu, Ki Bratawali, agar kamu tahu, mungkin di dalam benakmu, aku adalah seorang raja. Raja yang zalim, raja yang jahat, raja yang tidak tahu diri. Akan tetapi, saya merasa tidak seperti itu. Saya membawa emas dengan begitu banyaknya. Karena memang kerajaan Nusa Kambangan adalah kerajaan yang kaya. Kaya raya, Ki Bratawali. Satu kesombongan dari saya. Saya bisa menukar emas itu dengan Raden Ajeng Ciptarasa. Akan tetapi salah. Ada kalanya
Emas tidak bisa menukar itu. Apa itu? Kasih sayang dan cinta. Tidak bisa ditukar dengan emas, walaupun sebesar gunung. Saya binasa di sini karena kesombongan saya. Akan tetapi, kalau masyarakat menganggap saya adalah raja yang jahat, saya punya kuku Pancanaka, lambang kedamaian, lambang kebenaran. Akan tetapi, saya tidak bisa melaksanakan, mengamalkan kuku Pancanaka tersebut. Akhirnya saya silau dengan harta. Dan kesombongan saya timbul di saat itu. Ketahui, wahai manusia, jangan pernah kau menganggap bahwa hartamu, emasmu, bisa menjadikan engkau sebagai raja di raja. Menganggap orang lain rendah. Menganggap orang lain bisa dibeli dengan kekayaanmu. Tidak, tidak Kisanak. Camkan itu baik-baik. Saya dengan senang hati akan memberikan kuku Pancanaka ini. Akan tetapi, satu pesan saya. Sebelum kamu memperlihatkan kepada orang lain, kamu harus mengamalkannya terlebih dahulu. Kamu harus melaksanakan, melangkah apa yang terkandung di dalam kuku Pancanaka ini. Terimalah. Terimalah kuku Pancanaka ini. Terimalah. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Cek dulu teman-teman, cek gambar. Allahu Akbar. Sinyalnya sampai berbenturan, sampai putus, benar-benar putus. Padahal saya menggunakan provider yang cukup kuat di sini. Jadi untuk putus itu susah sebenarnya. Tapi karena kuatnya benturan ini, jadi dia langsung putus teman-teman. Iya tadi muter, memang langsung muter ketika Sang Prabu hilang dan mungkin gerbangnya tertutup kembali, jadi ada benturan energi di sini, langsung muter. Jaka Samudra aman, Muhammad Iksan. Oke. Irawaira, ada Marwah. Hamdan Asrofi, Mbak Reni, sahabat SRL.
Aman ya. Baik teman-teman, saya berhadapan langsung dengan Sang Prabu ya, dengan Eyang Prabu tadi. Dan seperti yang teman-teman dengar, jadi beliau seperti apa ya, ada curhatan di sini ya teman-teman. Ada curhat di mana kebanyakan masyarakat luas itu menganggap kalau Prabu Pulibahas itu adalah seorang prabu yang atau seorang raja yang jahat, seorang raja yang sombong ya. Tapi ternyata tidak teman-teman, karena dia memiliki kuku Pancanaka. Kuku Pancanaka, panca 5 naka aturan. 5 aturan teman-teman. Panca 5 naka adalah aturan. Naka, bahasa zaman dulu. Sebelum bahasa Jawa ditemukan, sebelum orang-orang Jawa itu ngomong dengan bahasa Jawa, bahasanya apa itu dulu? Sansekerta lebih tua lagi. Panca 5 naka aturan. 5 aturan yang harus saya bisa menjalaninya terlebih dahulu sebelum saya memperlihatkan kuku Pancanaka ini kepada orang lain. Saya harus bisa mengamalkannya terlebih dahulu. Nah, ini tentunya menjadi 5 aturan itu apa? Kita harus cari 5 aturan itu apa. Nah, kita harus menggali ya teman-teman, menggali dari kata panca dan naka. Wallahu alam. Buktinya Raja Pulibahas memiliki kuku Pancanaka yang diberikan oleh Eyang Bima. Ya mungkin sebelum Bima murca atau moksa, Bima memberikan kuku Pancanaka ini kepada Raja Pulibahas, kesatria yang dipilih oleh Sang Bima. Mungkin seperti itu teman-teman. Kita nggak tahu persisnya ya, nggak tahu babatnya yang sebenarnya terjadi, nggak tahu. Iya, ada sedikit kesamaan dari Eyang Anoman. Harus bisa ngunci artinya, betul. Mbak Reni, terima kasih Mbak Ren, berkah barokah. Yang belum like, di like dulu ya teman-teman. Mungkin ada yang belum like. Alhamdulillah kita sudah berhadapan dengan Sang Prabu, dengan Eyang Prabu Pulibahas, dan kita tahu yang sebenarnya, di mana sejarah itu mengatakan kalau Prabu Pulibahas adalah raja yang jahat. Ternyata tidak. Hanya saja dia silau dengan kekayaan yang dimiliki oleh kerajaannya. Ketika dia memiliki emas yang begitu banyak, dia menganggap semua orang itu bisa dibeli dengan emas, termasuk putri nan cantik dari kerajaan Pasir Luhur. Namanya Raden Ajeng
Endang Ciptarasa. Apa siapa tadi teman-teman? Raden Ajeng Ciptarasa. Kalau bahasa Jawa Ciptoroso. Nah, Raden Ajeng Ciptoroso. Salah satu wanita yang cukup anggun, cantik. Kecantikannya tersohor sampai ke Nusa Kambangan, bahkan sampai ke Jawa Barat. Nah, menurut pemikiran Raja Pulibahas ini, bisa dipinang dengan emas yang begitu banyak. Akan tetapi ternyata salah. Dia lebih memilih cintanya daripada segunung emas. Ada pembelajaran di sini, teman-teman. Ketika orang menganggap kekayaannya bisa membuat orang lain itu nurut kepadanya, membuat apapun bisa dibeli, ternyata tidak demikian. Sang Prabu sadar, Sang Prabu sadar ketika dia mengalami kekalahan. Nah, gunung emas ini masih utuh emas yang dibawa oleh Raja Kulibahas untuk meminang Raden Ajeng Ciptoroso. Masih utuh, dipedati-pedati, terpendam di Bukit Geripis ini, karena pertempurannya memang di sini. Tapi Raja Pulibahas sudah mengutuk emas-emas tersebut supaya tidak dimiliki oleh manusia, supaya tidak diburu oleh manusia. Kenapa? Takutnya manusia-manusia yang nanti menemukan emas itu akan berbuat hal yang sama seperti Raja Kulibahas. Silau dengan harta. Sombong dengan hartanya, menganggap semua orang bisa dibeli dengan harta tersebut. Nah, itulah seorang raja yang gagah perkasa dari kerajaan yang kaya raya harus tumbang, harus hancur karena kesilauan dari hartanya untuk meminang sang putri yang tidak mencintainya. Dikira cinta itu bisa dibeli. Nah, gitu teman-teman. Ya. Tapi beliau cukup bijak juga. Tadi dia sempat berucap, sebelumnya dia bertanya dulu kepada putri tersebut apakah sudah punya kekasih atau sudah punya, kalau zaman sekarang pacar mungkin ya teman-teman. Jawabnya belum, kan sah-sah saja. Nah, di sini Raja Pulibahas merasa tertipu. Jadi ada banyak pelajaran di sini sebenarnya teman-teman. Tapi saya tidak bisa menguraikan satu persatu. Yang jelas ya tadi, ketika orang itu sudah mempunyai harta yang cukup banyak, silau dengan hartanya dan merendahkan orang lain. Itu yang baku, yang pokok dari perkataan Eyang Prabu. Aku yakin Eyang Prabu adalah orang yang baik.
dulunya adalah kesatria yang baik, gagah perkasa, ilmunya cukup tinggi, badannya tegap, berwibawa, bahkan mempunyai kuku pancanaka. Tidak sembarang orang bisa mempunyai kuku pancanaka pada saat itu. Namun sejarah telah mengecap dia, memberikan stempel kepada Raja Kulibahas kalau Raja Kulibahas adalah seorang raja yang jahat. Tapi sebenarnya tidak. Itulah yang terjadi kepada manusia-manusia zaman sekarang. Itu penuturan dari Raja Kulibahas tadi, teman-teman. Itu yang terjadi kepada manusia-manusia zaman sekarang, yang hanya mendengar beritanya saja, tanpa mengetahui hal yang sebenarnya. Sejarah panjang dari zaman kerajaan itu sampai sekarang masih mengecap dia, Eyang Prabu Kulibahas adalah raja yang jahat. Dan naluri saya mengatakan tidak. Dan ternyata benar. Dia hanya silau dengan emas-emasnya. Karena memang kerajaan yang dipimpin oleh dia mempunyai kandungan emas yang luar biasa. Yaitu kerajaan Nusa Kambangan. Ya sampai saat ini berarti di sana banyak sekali kandungan emas dan batu mulia di Nusa Kambangan tersebut. Nah, itu teman-teman. Seorang raja yang tangguh, yang berwibawa, yang kaya, yang makmur seluruh negerinya harus tumbang dengan kesilauan hartanya yang menjadikan dia gelap mata, menganggap semua orang bisa dibeli dengan harta kekayaannya. Nah, itu teman-teman. Mbak Tias Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dicek ya Kang. Siap Mbak Tias. Mbak Reni, terima kasih Mbak Ren, berkah barokah. Teka-teki baik. Gus, gak barbar yang ini ki. Tukang Daud. Ya. Kita menghadapi suasana tukang Daud. Tergantung suasananya. Seandainya tadi pengawal-pengawal dari Raja Kulibahas yang menganggap saya akan merampas emasnya mungkin ya. Kalau mereka menyerang saya terlebih dahulu ya saya layani. Karena tujuan saya adalah Raja Kulibahas. Kalau mereka menyerang saya dengan membabi buta ya saya layani. Tapi tidak. Ya masa saya harus barbar. Harus menyerang Raja Kulibahas yang tidak melakukan apa-apa. Ya kan lucu. Iya toh? Iya. Dan kita hanya, intinya dari perjalanan kita, saya sudah bisa memetik arti dari perjalanan ini. Yaitu apa? Tidak boleh mendahului. Sejahat apapun orang itu, kita tidak boleh mendahului. Seandainya mereka menyerang kita baru kita bertahan. Baru kita serang balik.
sebagai pertahanan. Nah, gitu ya. Iya, Jaga Samudra. Nah, maka emas-emas yang ada di sini ya teman-teman, ini sudah dikutuk oleh Raja Kulibahas. Bahwasanya manusia tidak boleh memiliki. Tidak ada manusia satupun yang boleh memiliki emas-emas yang terpendam di sini. Dan di Desa Banyu Putih sana dulu ada orang yang menemukan garpu emas. Garpu emas ketika dibawa ke toko emas dihargai 250 juta atau 250 miliar, enggak paham saya. 250 juta garpu emas. Dihargai 250 juta. Seminggu setelah itu pulang dari toko emas, dia mengalami kejang, terus sakit, koma, dan akhirnya bablas. Nah, mungkin ini yang tadi disampaikan oleh Raja Kulibahas. Kalau emas-emasnya yang ada di sini sudah dikutuk, tidak boleh ada orang yang memiliki. Karena apa? Untuk menjaga supaya orang itu tidak silau dengan harta, tidak terjerumus dengan apa yang pernah dilakukan oleh sang raja. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau masa sekarang Ki Bertawali nggak akan mundur. Ya, seberapapun tinggi ilmunya, bismillah. Dengan niat yang baik, insya Allah. Dengan ilmu yang terbatas, karena kita berniat baik, ya insya Allah kita akan terlindungi. Ya. Istilahnya, kita nggak boleh mendahului. Kesabaran, kesopanan, itu menjadi ujung dari perjalanan saya. Bahkan saya dijewer oleh yang Hanoman. Kalau watak saya itu masih jelek. Kalian masih ingat kan? Watak saya, watakmu itu. Nah dari situlah saya mulai menata, mengingat-ingat terus di setiap perjalanan. Terlebih dahulu kita bersabar. Kalau mereka disabari kok tetap nyerang, ya apa boleh buat. Kita serang balik sebagai pertahanan. Dan saya tidak akan mundur, teman-teman. Kalau sudah dikasih misi. Nah, ini juga misi. Dalam benak saya harus berhadapan dengan pengawal-pengawal dari Raja Kulibahas. Tapi ternyata Sang Prabu langsung hadir. Langsung datang. Oke, seperti itu dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya mohon pamit. Ini sudah terlalu lama dan semakin lama di sini sebenarnya tenang sih, tapi saya harus cepat keluar dari sini. Oke, kita balik teman-teman.
Aduh, masih batuk guys, masih agak batuk. Jadi suara saya agak. Wih, ada orang. Wih, ada orang. Ada orang apa ya? Kang, Kang, Kang. Orang guys. Oh, gile. Saya. Ada orang teman-teman. Sebentar. Kita harus waspada ini. Sebentar guys. Loh, kok nggak bisa di ini ya? Ada orang. Kang. Dani Kang. Wih, Melayu. Wongnya Melayu. Sopo ya? Oke lah. Seperti itu dulu ya teman-teman. Ini ada orang, aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Kang, entah ini Kang.